Soal ini Prof, desakan mencopot Wapres itu. Melihatnya gimana itu Prof? Apakah itu sesuatu yang mungkin atau sekedar ya mekanisme impeachment. Impeachment itu tiga lembaga ya, DPR, MK, MPR. Tapi boleh mencopot Wapres itu kalau secara spesifik terjadi pada Wapres atau Presiden bahkan 6 hal. Secara teoritis itu ketentuannya. Tetapi secara praktis itu akan sulit. Selama ini penjatuhan presiden itu tidak ada yang menurut aturan, tapi bisa. Sebuah kesalahan yang tidak sah, kalau bisa dikonsolidasikan dan rakyat setuju, itu menjadi sah. Ya? Menjadi sah. Saya kan begitu Pak Prabowo dilantik, saya katakan ya saya pribadi berhenti mengkritik Pak Jokowi karena dia sudah rakyat biasa sekarang. Biar aja berpolitik apapun. Dia punya hak untuk itu. Punya hak berpolitik, mengatur jaringan, melobi orang, mendekati pejabat, itu hak dia kan. Nah, oleh sebab itu dia ngajukan ke Polda. Itu boleh saja hak dia kan untuk menjaga martabatnya, untuk menjaga hak dia. Apakah itu benar palsu atau tidak palsu biar pengadilan nanti. Tapi dia punya hak. Ingat, itu yang mengadukan ke Baris Krim sebelumnya itu punya hak juga. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito. Saya Vittorio. Dan cara kelas Wahid Kompas.com, gaspol, ngobrol gas pasti. Nampol. Wais. Kita bersama juru tampol. Juru tampol di Republik. Ya. Kita sudah bersama dengan Prof Mahfud MD, mantan Menko Polhukam. Terima kasih Prof. Itu kita dalam rangka upaya menyaingi podcast Pak Mahfud ini. Kompetitor bawa langsung. Iya. Oke. Gimana Prof, sehat akhir-akhir ini? Alhamdulillah sehat. Sekarang Prof kesibukan gimana Prof? Katanya Jogja, tapi sering ke Jakarta juga tapi. Ngajar kalau di Jogja rutin. Saya kan dosen. Saya tuh tidak pernah berhenti jadi dosen meskipun dulu jadi ketua MK, jadi Menko, ngajar sih. Dan sekarang kebetulan bisa lebih banyak waktunya untuk ngajar di Jogja gitu. Ya. Kemarin pas Kembali. jadi pejabat tuh sampingan ya Prof. Jadi pejabat sampingan. Ngajar yang utama. Ya, maksudnya karena pejabat tuh kan periodik. Kalau ngajar kan sampai pensiun kan. Ya. Jadi enggak putus saya ngajar. Dan sekarang udah Masih terus UI kembali terus ya di UI. Siap. Ini masih ada kaitannya sama hukum Prof, tapi agak-agak politis. Soal ini Prof, desakan mencopot Wapres itu. Itu Prof Mahfud melihatnya gimana itu Prof? Apakah itu sesuatu yang mungkin atau sekedar ya gini. Menurut Undang-Undang Dasar konstitusi kita, mencopot Wapres itu bisa dengan melalui mekanisme impeachment. Impeachment itu tiga lembaga ya, DPR, MK, MPR. Tapi boleh mencopot Wapres itu kalau secara spesifik terjadi pada Wapres atau Presiden bahkan 6 hal. Melakukan 4 jenis pelanggaran hukum, korupsi, pengkhianatan, penyuapan, dan kejahatan besar yang dihukum 5 tahun ke atas. Dan perbuatan tercela. Atau berhalangan. Misalnya sakit permanen 3 bulan berturut-turut. Misalnya kayak gitu ya. Itu bisa dicopot gitu. Nah, secara teoritis itu ketentuannya. Tetapi secara praktis itu akan sulit. Karena untuk mencopot atau mengimpeach seorang presiden, wakil presiden itu harus dilakukan oleh sidang impeachment di DPR pendawaan yang dihadiri oleh 2/3 dari seluruh anggota DPR. Dulu zaman Pak Harto kalau 2/3 ini akan terpenuhi, kita culik aja satu. Kan Pak Harto dulu. Pak Harto itu tahun 81. Gitu ya. Iya, sampai lahir petisi 50. Pokoknya Undang-Undang Dasar nggak boleh diganti. Pak kan bisa Pak diganti 2/3. Kita culik satu agak Pak Harto loh itu. Ada bukunya. Nah, sekarang 2/3 harus hadir. Nah, padahal koalisinya Pak Jokowi ini punya
Pak Prabowo. Wah, ini ala bos. Iya, Ada Mas, gak ketukar-tukar, Prof. Koalisinya Pak Prabowo ini punya 81%. 81%. Untuk menghadirkan sidang itu udah nggak bisa. Iya kan? Seumpama bisa 2/3 hadir, 2/3 setuju, bawa ke MK. MK mengkonfirmasi dulu. Oh iya benar ini. MK itu tidak membuat vonis bahwa dia harus dicopot. MK hanya mengatakan, oh iya benar, saya mengonfirmasi benar ini. Sudah melakukan tindakan ini. Ini kembali lagi ke DPR, berdebat lagi kan. Belum lagi kalau MK-nya dioperasi lagi kan. Aduh. Itu faktor itu juga. Kalau oke ini baru ke MPR. MPR juga boleh mencopot, boleh tidak. Boleh memberi arahan lain. Jadi bisa, tapi secara politis kayaknya tidak Mungkin. bisa. Kalau menurut aturan. Tapi saya ingatkan, selama ini penjatuhan presiden itu tidak ada yang menurut aturan. Tapi bisa. Tidak ada yang menurut aturan Nggak tapi ada. bisa. Coba Ya di dunia ya. mulai sekarang dari berjalan mundur ya, dari penjatuhan Gus Dur. Iya. Penjatuhan Gus Dur tuh tidak menurut aturan. Tidak menurut konstitusi. Karena menurut aturan waktu itu, kalau menjatuhkan presiden, karena satu syaratnya benar-benar melanggar haluan negara. Gus Dur pada waktu itu tidak benar-benar melanggar haluan negara. Tapi apa? Diduga terlibat dalam pengelolaan dana Bulog. Tertulis tuh, diduga. Kalau tidak berarti tidak benar-benar dong. Yeah. Tapi oke, ini syarat. Lalu ada memorandum satu. Memorandum satu memberitahu Anda ini harus diperbaiki. Nah, kalau tidak memperbaiki, memorandum dua. Kalau tidak diperbaiki lagi, baru sidang istimewa pencopotan. Nah, yang Gus Dur nih, ada memorandum satu, memorandum dua tentang Bulog dan dana Yanatera Bulog dan Brunei. Tapi pencopotannya itu tidak ada kaitannya dengan ini. Pencopotannya itu karena Gus Dur mencopot Kapolri. Tanpa memorandum mencopot Kapolri langsung dicopot. Itu menurut kan melanggar hukum. Lalu Gus Dur juga pada waktu itu sidangnya tidak sah karena menurut MPR sidang untuk mencopot presiden itu harus dihadir oleh semua fraksi. Waktu itu PDKB tidak datang. Partai Demokrasi kecuali datang. Berarti sidangnya tidak sah. Nah, ini tadi. Tetapi perbuatan yang tidak sah itu kalau bisa dikonsolidasikan menjadi sah. Kalau bisa dikonsolidasikan. Ya. Oke. Itu ada teorinya loh di dalam filsafat hukum tata negara. Gus Dur, kenapa Gus Dur tidak Gus Dur itu bisa dijatuhkan dan penjatuhan karena Gus Dur kalah, tidak bisa mengkonsolidasikan. Yang mengkonsolidasikan yang menang, kan gitu kan? Itu satu. Kita mundur lagi berikut. Ketika Bung Karno dijatuhkan tahun 65, ya kan? Itu kan alasannya Bung Karno terlibat G30S, oleh sebab itu dipaksa kan, diam-diam dipaksa lah, orang sudah tahu, mengeluarkan Super Semar. Lalu Super Semar itu meniadakan kekuasaan Bung Karno, diisolasi dari pembuatan keputusan-keputusan pemberantasan negara. Itu kan tidak sah. Baru setahun kemudian dibuatkan hukumnya agar sah, dibuat TAP MPR. Sekarang Bung Karno diganti Pak Harto. Tidak sah. Sebuah kesalahan yang tidak sah. Kalau bisa dikonsolidasikan dan rakyat setuju, itu menjadi sah. Menjadi sah. Gus Dur tidak mendapat dukungan. Pak Harto pada waktu itu ketika mengambil dengan Super Semar, dukungan rakyat kuat. Karena pada waktu itu orang sedang marah kepada PKI. Kalau tidak ada Pak Harto, negaranya hancur. Kan gitu pada waktu itu. Menjadi sah kekuasaannya. Mundur lagi. Ketika Bung Karno mengambil kekuasaan, Anda belum lahir. Tahun 59. Oh, 59. Mengeluarkan dekret presiden. Waktu itu yang berkuasa kan Perdana Menteri, karena waktu itu parlementer. Presiden itu simbolik. Kepala negara aja. Presiden itu simbolik waktu itu, tahun 59. Tapi Bung Karno mengeluarkan dekret dengan melanggar konstitusi UUD 50. Apa itu? Yaitu menurut UUDS yang membuat undang-undang dasar itu konstituante. Gitu kan? Tapi oleh Bung Karno buat dekret konstituante dibubarkan, undang-undang dasar diberlakukan sepihak.
Bung Hatta pada waktu itu dan beberapa aktivis politik yang pro politik yang bersih dan konstitusi mengatakan Bung Karno telah melakukan kudeta terhadap iya waktu itu baca aja tulisan Bung Hatta. Anda tidak percaya Bung Hatta? Oh. Jadi melanggar konstitusi, tapi Bung Karno itu waktu itu dianggap benar oleh masyarakat. Karena apa? Pada waktu itu konstituannya berkelahi 3,5 tahun tidak selesai. Nggak selesai, ya. Wah ini bahaya kata Bung Karno. Oleh sebab itu Bung Karno atas dukungan Angkatan Darat mengambil tindakan sepihak dekret. Bisa? Bisa tuh ternyata. Bisa. Kemudian ketika Bung Karno dikritik, pakai aja panggil Ketua Mahkamah Agung Wiryono Projodikoro. Dibilang, Pak, gimana menurut Mahkamah Agung tuh? Bung Karno ngambil kekuasaan sepihak. Kata Projodikoro, boleh. Karena itu untuk menyelamatkan rakyat dan negara dari kehancuran. Itu kan tergantung pada konsolidasinya kan? Iya. Kalau konsolidasi Politiknya. bisa. Coba pada waktu itu kalau Bung Karno kalah konsolidasinya, jatuh kayak Malah dia yang Iya, jatuh. jatuh. Iya. kayak Gus Dur. Artinya Prof Mahfud mau mengatakan bahwa dengan situasi kayaknya legal formalnya susah, tapi hati-hati Bisa dengan situasi terjadi. konsiderasi itu. Bisa ya? terjadi. Bisa terjadi. Misalnya Pak, terjadi konsolidasi politik. Misalnya Pak misalnya. Prabowo menganggap memang situasi ini penting dan nampaknya konsolidasi sudah bisa saja itu terjadi. Bisa sehari. Nggak usah nunggu sidang Ya, birokrasi itu. Tidak pernah pemberhentian presiden tuh pakai impeachment gitu. Meskipun aturannya sudah ada. Tapi sepanjang sejarah kayaknya dorongan untuk pemberhentian malah ke wakil presiden Baru ini sekali. ya, Prof, ya? Ya, baru ini. Enggak, tapi maksud saya, apakah memang begitu? Memang begitu. Ada tuh di bukunya Hans Kelsen, judulnya The Pure Theory of Law, teori murni tentang hukum. Itu disebutkan begitu. Pemberontakan, kudeta, atau pengambilan kekuasaan yang melanggar hukum, tetapi kemudian berhasil menguasai dan ditaati, atau didukung oleh masyarakat karena situasi, maka pengambilan kekuasaan tidak sah itu menjadi hukum baru. Menjadi hukum baru. Konstitusi baru. Itu bukunya, teorinya begitu. Dan itu terjadi di Indonesia dalam sejarah. Oleh sebab itu mari kita jangan sampai menggunakan teori hukum yang seperti itu. Jangan sampai terjadi. Karena yang terjadi seperti itu selalu muncul jika pemerintah tidak mampu mengendalikan situasi. Oh. Artinya ketika itu terjadi maka ada preteksnya sebelumnya adalah pemerintah Bisa dong. dianggap tidak Coba bisa, ya, ya. kalau Anda jadi presiden, situasi gini. Anda punya koalisi. Panggil koalisi, saya mau begini, kamu ikut saya, ikut semua itu. Oke. Oleh sebab itu, Pak Harto dulu kan ikut Pak Harto semua tuh. Ya. Ikut Pak Harto semua kan, 11 Maret Iya. 1998. Pak Harto 1000% lah. Kalau seumpama ada 1000%, tapi waktu itu MPR 100%. Lalu disahkan lagi hanya Pak Harto. 2 bulan koalisinya berubah. Iya langsung. Iya. Menteri-menteri yang dukung Pak Harto lari, rakyat hendak. Partai politik sudah mulai Kabur semua. memihakkan, kabur semua, jatuh. Enggak pakai undang-undang dasar, terpaksa diminta mundur kan waktu itu Pak Harto. Mundur daripada sidang istimewa, Pak Harmoko waktu itu sudah ngancam. Kalau sebelum Senin tidak mundur, Senin saya adakan rapat istimewa untuk mecat Pak Harto. Sebelum dipecat, saya menyatakan berhenti. Bisa loh koalisi kuat itu berubah mendadak. Dan kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin leadership. Wah, saya ini terlalu bersemangat ya. Nggak apa-apa, Prof. Nggak apa-apa, Prof. Nggak, Prof. Ini minum dulu, Prof. Ya, Minum ya. dulu, maksudnya minum dulu. Ini kok NU kok serius gini. Dah. Ada lagi? Ya, itu. Gimana tuh? Ada lagi? Ayo, Lima menit ada terakhir. lagi. Mumpung ketemu. Lanjut, scroll lagi, scroll. Wah, ini pertanyaan Tatang yang dititipkan ke mulut saya nih, Pak. Apa? Oh, itu tadi. Bawah lagi. Oke. Apa? Itu. Tinggal 5 Itu menit nih. pertanyaan Oke. nomor 4 nih. Itu Tatang tadi menitipkan pertanyaan kepada saya. Pak Mahfud kan ini kan adalah Menko Polhukam dan kita tahu dan banyak mendengar sekarang Pak Jokowi di-accuse dengan intervensi ke lembaga-lembaga penegak hukum. Waktu itu Pak Mahfud posisinya di tengah itu kayak gimana, Pak? Ya sudah terasa bahwa pada waktu itu semua aparat penegak hukum itu
betul-betul tunduk kepada Pak Jokowi. Tapi pada waktu itu saya tidak melihat ada penyalahgunaan wewenang. Orang jaksa itu diancam kok. Kata dalam satu pertemuan tuh jaksa se-Indonesia, ada polisi, ada bupati. Jangan sekali-kali korupsi. Saya sudah tahu siapa yang korupsi, bagaimana cara dia korupsi. Saya gigit sendiri sekarang. Takut jaksa-jaksa itu. Takut, sehingga menyusul pidato itu saya usul ke Pak Jokowi, Pak Presiden, itu di kejaksaan ada TP4D, Tim Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah. Itu yang mengerjakan jaksa. Setiap pemerintah daerah ingin membuat pembangunan, konsultasi dulu ke jaksa. Ya kan? Kan bagus kan? Agar tidak melanggar. Tapi di dalam banyak kasus diperas. Pokoknya kamu saya buatkan surat bahwa perencanaan sudah benar, tapi dapat uang sekian jaksa-jaksa itu. Diusulkan dibubarkan. Dipanggil oleh Presiden. Panggil, kumpulkan uang jaksa. Ada saya, ada apa. TP4D dibubarkan. Habis langsung dibubarkan saat itu juga. Keluar dari ruang itu, Jaksa Agung bilang, ini Pak Presiden sudah merintahkan dibubarkan. Bubarkan. Takut jaksa itu. Polisi apalagi. Nah kalau sekarang, saya tidak tahu. Apakah masih takut ke sana atau takut ke Pak Prabowo. Tapi pada waktu itu, saya nih, jujur. Tidak ada penyalahgunaan. Sampai saya melihatnya sih, sampai April. Sampai sebelum Pak Mahfud mundur. Sampai April 2022. Saya 2022. mulai melihat pembelokan itu. Ya. Apa indikasi pertama ya, Prof? Ya, nantilah. 10 tahun akan datang saya tulis. Oke. Kan belum habis. Saya sudah melihat pembelokan, tapi bukan duit ya, bukan korupsi. Tapi udah mulai permainan politik itu sudah mulai, kok mulai begini kan, gitu. Pak Jokowi itu siapa yang membantah? Baik sekali loh, mulai tahun pertama sampai tahun 2022 pertengahan tuh, wah ini loh. Tapi ketika muncul isu-isu apa itu? Perpanjangan jabatan, 3 periode. Ya, nah 2022 itu orang sudah bisa membaca semua. Sudah bisa membaca. Orang enggak perlu bertanya ke saya. Anda lebih tahu kali, karena Anda wartawan. Yang saya penasaran adalah, Prof, bagaimana berada di tengah-tengah itu semua? Pada saat itu, enjoy. Loh, kok enjoy? Iya, karena waktu itu tidak ada apa-apa sampai pertengahan 2022 itu. Saya ingat tuh di bulan April 2002. Jadi saya 2019 sampai 2022 pertengahan enjoy banget. Saya sering ketemu dengan Pak Jokowi, lebih sering dari menteri-menteri lain kira-kira. Iya, sering. Saya minta menghadap berdua, langsung diterima. Kalau ada apa-apa dia manggil saya. Bagus. Koordinasinya bagus. Sampai penyelesaian HAM berat dan sebagainya itu. Sampai dipuji oleh PBB kan. Sampai soal BLBI. Negara dikemplang 140 triliun. Saya tagih lagi, Pak. Masih bisa ditagih Pak Mahfud? Bisa. Karena dulu ini aslinya perjanjian perdata. Lalu diputus bukan pidana. Kembali dong ke perdata. Saya minta impres, dibuat impres. Kepres, saya menjadi pengendali lah, saya sebagai ketua pengarah, Bu Sri Mulyani ini. Jalan, 1,5 tahun dapat 31 triliun. Iya. Saya khawatir nih nanti, ini tidak dilanjutkan, karena ada indikasi-indikasi orang dalam juga membela agar BLBI ini dihapus. Agar nggak usah dikejar lagi. Iya tahu ya, sekarang menjabat tuh. Saya nggak tahu ya, terserah saja. Sudah bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya sudah. Artinya pada waktu itu Pak Jokowi itu responsif terhadap hal ini. Gitu. Sampai 2022. Nah terakhir Prof, melihat situasi sekarang, kemarin soal dugaan ijazah palsu, Pak Jokowi melaporkan ke Polda. Ada juga suara-suara bahwa wah ini mengancam demokrasi dan lain sebagainya karena di kasus hukum. Tapi kalau Prof Mahfud melihatnya gimana? Ijazah ini soal mengancam demokrasi gimana maksudnya? Ya ada orang yang mengatakan bahwa kenapa sih Pak Jokowi harus maju ke hukum gitu. Tapi di satu sisi kalau itu begini. Pak Jokowi itu, saya kan begitu Pak Prabowo dilantik, saya katakan ya
saya pribadi berhenti mengkritik Pak Jokowi karena dia sudah rakyat biasa sekarang. Biar aja berpolitik apapun. Dia punya hak untuk itu. Punya hak berpolitik, mengatur jaringan, melobi orang, mendekati pejabat, itu hak dia kan. Nah, oleh sebab itu dia ngajukan ke Polda. Itu boleh saja hak dia kan, untuk menjaga martabatnya, untuk menjaga hak dia. Apakah itu benar palsu atau tidak palsu, biar pengadilan nanti. Tapi dia punya hak. Ingat, itu yang mengadukan ke Baris-Krim sebelumnya itu punya hak juga. TPU, Tim Pembela Ijazah Ulama, itu apa tuh? Yang Rosurya itu lah. Itu dah. Itu kan sudah melaporkan lebih dulu bahwa ini ijazah palsu, tidak otentik. Nah, kalau Pak Jokowi melaporkan, dia tercemarkan nama baiknya, maka menurut aturan dan tradisi, ya, ini yang harus diperiksa dulu yang di Baris-Krim. Karena kalau di Baris-Krim ini menyatakan itu, kok itu benar ijazah palsu, berarti ini nggak relevan, gugur kan? Atau itu benar, tetapi itu untuk kepentingan umum, gugur ini perkara. Itu ada di pasal 310. Sebuah laporan pencemaran nama baik, kalau dilakukan karena kepentingan umum atau karena membela diri dari ancaman sehingga dia membuat pencemaran nama baik, maka tidak dianggap mencemarkan nama baik, bebas dia. Jadi dua-duanya bebas ini. Tapi secara prosedural maka harus ini dulu nih. Iya, secara prosedural. Dan itu sudah ada jurisprudensinya. Jurisprudensi Mahkamah Agung tuh gini, ada tuh perkara orang dituduh korupsi, ya, orang dituduh korupsi dan dia terlibat gitu. Lalu orang yang menuduh itu dilaporkan ke pidana. Oleh Mahkamah Agung diputus dengan putusan nomor 882 tahun 2010. Apa? Kamu betul memfitnah karena itu kamu kena 6 bulan. Dengan masa percobaan setahun. Tapi pada saat yang sama Mahkamah Agung memutuskan orang ini bebas dari tuntutan perdata. Kamu enggak memfitnah, kamu enggak dapat pidananya, dia dibilang memfitnah, ini tidak. Mahkamah Agung buat keputusan yang berbeda. Orang ini naik banding. Ya. Kasasi. Bukan kasasi, PK. Peninjauan kembali karena di MA ya. PK, di PK orang ini dibebaskan. Itu yang kemudian memberi pesan, kalau ada perkara seperti itu diselesaikan dulu perkara induknya. Induk namanya. Dan dalam perkara utama, perkara utamanya justru sedangkan fitnah itu kan dari perkara ulama ikutan. Cukup. Cukup. Cukup, yes. Wah, akhirnya hakim udah mulai dari MA kena. Kemudian kemarin 3 hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ini kan artinya, loh kok kayak kebukti ya omongannya Prof Mahfud. Sebenarnya seruwet apa Prof memang situasi itu Prof di dalam sistem itu? Jadi yang sekarang memang yang terjadi itu mafia hukum. Nah, di tahun-tahun reformasi itu zaman Orde Baru namanya mafia peradilan. Karena pada waktu itu memang yang permainan hukum itu di pengadilan pada saat terjadi perkara. Nah, pada zaman Pak SBY jadi presiden, secara resmi dia mengubah. Saya tidak lagi menggunakan istilah mafia peradilan, kata Pak SBY, tapi mafia hukum. Dan itu benar. Sekarang mainnya di legislatif, eksekutif. Dan itu masih terjadi sampai hari ini, Masih Prof. terjadi, makin parah sekarang.